Shalom saudaraku, kita bertemu kembali dalam program Seri Khotbah Pria yang Berdampak. Saya percaya bahwa saudara semua dipelihara Tuhan dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita dari Tuhan. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita berdoa. Terima kasih, kami mengucap syukur buat pemeliharaanmu yang sempurna atas kami. Kami juga bersyukur buat waktu yang kau berikan kepada kami untuk mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubah, memperbaiki hidup kami. Sebab itu kami terima firman-Mu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, poin yang ke-9 saya sudah sampaikan kemarin. Untuk menjadi pria yang berdampak berkat, Anda harus bersikap benar terhadap istri saudara. Mengapa kita harus bersikap benar terhadap istri kita? Karena ketika kita tidak bersikap benar, maka doa kita akan terhalang. Dan sikap yang benar terhadap istri adalah hidup bijaksana dengan mereka, dan yang kedua, menghormati mereka. Pada hari ini saya akan sampaikan poin yang ke-10. Untuk menjadi pria yang berdampak berkat, Anda harus menjadi seorang pria yang mampu mendengar dengan baik dan benar. Mampu mendengar dengan baik dan benar. Kenapa? Karena mendengar itu bagian dari pelayanan. Salah satu tugas dari seorang imam adalah mendengar. Seni komunikasi terbaik tidak terletak pada kemampuan berbicara, tetapi pada kemampuan mendengar, kata Edkul. Amsal 18:13 berkata, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Saudaraku, mendengar adalah tugas seorang imam. Itu berarti mendengar itu juga merupakan suatu pelayanan. Jadi siapa yang mendengar dengan baik dan benar, dia sudah melakukan salah satu tugas dari seorang imam, dan dia juga sudah melakukan pelayanan. Yakobus 1:19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudaraku, mendengar itu perlu. Sekali lagi, mendengar itu adalah tugas imam, dan mendengar itu adalah bagian dari pelayanan seorang pria. Mengapa kita harus mendengar dengan baik dan benar? Karena ketika seorang pria tidak mendengar, ada akibat-akibat fatal yang sangat-sangat merugikan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita kasihi. Akibat pria tidak mendengar, yang pertama, istrinya bisa menjadi cuek. Istrinya bisa menjadi tidak peduli. Istrinya bisa jadi tidak mendengar suaminya. Istrinya bisa jadi tidak menghargai suaminya. Yang kedua adalah akibat dari pria tidak mendengar, anak-anak bisa jadi nakal, bisa jadi susah diatur, bisa jadi anak yang lebih betah di luar daripada di rumah. Yang ketiga, dalam segala hal, pria yang tidak mendengar menjadi tidak fokus. Akibatnya bisnis bisa gagal, usaha bisa gagal, bahkan pelayanan pun bisa gagal. Dan apapun yang dibuat bisa menjadi tidak baik. Karena itu, sebagai seorang pria, kita harus mendengar dengan baik dan benar. Karena apabila kita tidak mendengar, ada akibat-akibat yang fatal yang akan terjadi bagi kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, usaha, dan pekerjaan kita. Karena itu, Anda harus mendengar dengan baik dan benar. Siapa yang perlu kita dengar? Yang pertama, kita harus mendengar Tuhan. Yang kedua, kita harus mendengar pemimpin kita, entahkah itu pemimpin rohani atau pemimpin di perusahaan. Yang berikutnya, kita harus mendengarkan istri kita. Yang berikutnya, kita harus mendengarkan anak-anak kita. Lalu saudara, kita juga harus mendengarkan orang tua kita. Mereka perlu didengar.
Lalu saudara, bagaimana pria mendengar dengan benar? Pria harus mendengar sampai mendengar apa yang diperkatakan. Sekali lagi, pria harus mendengar sampai mendengar apa yang diperkatakan. Pria harus mendengar sampai mendengar apa yang dibutuhkan. Yang sangat penting saudara, mendengar sampai kita mendengar apa yang diperkatakan, dan mendengar sampai kita tahu apa yang dibutuhkan. Itu sebabnya Amsal berkata, jangan menjawab dulu sebelum mendengar. Karena dengan mendengar, Anda akan tahu apa yang diperlukan. Anda akan tahu apa yang dibutuhkan. Karena dengan mendengar, Anda akan mengerti, memahami apa maksud dari perkataan tersebut. Ketika Anda sudah paham maksud tujuan dari perkataan itu, lalu Anda mengerti kebutuhan dari perkataan itu, maka Anda akan menemukan solusi jika perkataan itu membutuhkan solusi. Lalu yang berikutnya, bagaimana seorang pria belajar mendengar? Yang pertama, pria belajar mendengar dengan baik dan benar dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Sekali lagi, pria belajar mendengar dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Karena itu, Anda harus baca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan tiap hari. Tanpa itu, Anda tidak bisa mendengar dengan baik dan benar. Yang kedua, pria belajar mendengar dengan baik dan benar dengan memberi waktu untuk mendengar istri, anak, dan orang tua. Walaupun itu tidak gampang, karena pria lebih suka didengar. Karena pria lebih suka bicara, lebih suka ngomong daripada mendengar. Tetapi kalau Anda mau menjadi pria yang berdampak berkat, Anda harus berjuang. Walau memang tidak gampang. Tetapi saya percaya ketika kita memiliki tekad yang kuat, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita, sehingga kita mampu menjadi pendengar yang baik dan benar untuk istri, anak, orang tua, dan terlebih untuk Tuhan. Mendengar sampai kita mengerti, mendengar sampai kita tahu maksud dari perkataan itu, dan mendengar sampai kita mengetahui kebutuhan dari perkataan itu. Pertanyaan, berapa lamakah rata-rata pria harus mendengar per hari? Berapa lamakah saya per hari untuk mendengarkan istri, anak, orang tua saya? Saya tidak mau katakan berapa jam, saya tidak mau katakan berapa menit, tetapi saya mau katakan kepada Anda, mendengar sampai kebutuhan mereka terjawab. Bagaimana caranya? Sekali lagi, berapa lama? Anda harus mendengar sampai kebutuhan mereka terjawab. Caranya bagaimana? Diam, lihat, dan dengar. Sekali lagi, berapa lama saya harus mendengarkan istri, anak, dan orang tua saya? Anda harus mendengar sampai kebutuhan mereka terjawab. Caranya adalah dengan diam, lihat, dengar. Diam, lihat, dengar. Karena dengan diam, melihat, dan mendengar, Anda akan mengerti, Anda akan tahu maksudnya, Anda akan tahu kebutuhan apa, lalu Anda akan menemukan jalan keluar, dan seringkali banyak persoalan bisa selesai hanya ketika ada orang yang mau diam, melihat, dan mendengar. Dan saya berharap Anda adalah pria itu. Karena itu saudaraku, jadilah pria yang dapat mendengar dengan baik dan benar istri, anak, orang tua, dan terlebih Tuhan. Berapa lama Anda harus mendengar sampai kebutuhan mereka terjawab? Bagaimana caranya? Diam, lihat, dan dengar. Ketika Anda melakukan itu, Anda akan melihat akan ada perubahan yang luar biasa terjadi atas dirimu, terjadi atas istri, anak-anak, dan keluargamu. Dan terlebih lagi,
engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya dalam keluargamu. Saya percaya ketika Anda memutuskan untuk menjadi pria yang mendengar dengan baik, berkat Tuhan akan dicurahkan atasmu, sehingga kau menjadi pria hebat, pria sejati, pria yang berdampak berkat bagi keluarga dan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap pria yang mendengarkan khotbah ini, kiranya mereka dijamah oleh Tuhan, mereka diubahkan, dibaharui oleh Tuhan, kiranya Roh-Mu berkarya dalam hati mereka, dan firman ini juga berkarya dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi pria yang mampu mendengar dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, sanggupkan mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu, sebab kami tahu ini tidak gampang, tetapi kami percaya dengan pertolongan Roh-Mu, kami pasti bisa menjadi pria yang mendengar dengan baik dan benar, dan menjadi pria yang berdampak berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai ketemu kembali besok. Saya berharap Anda bantu pekerjaan Tuhan dengan like, share, dan komen, subscribe, karena pekerjaan Tuhan akan mendatangkan berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.